dari Purbaya dengan pernyataan WOS tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi. Tapi semakin hari kok kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi. Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali. Tidak pernah kita tahu siapa pimpronya, siapa tim negosiasinya, tidak pernah kita tahu. Nah itu kita duga aja bahwa Luhut, karena nggak pernah kita aja Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir. Ya kita aja, dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini. Dan menjadikan kita semua aja adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemarin. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi WOS oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur, harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal lah. Ini teman-teman yang menasihati saya terus, jangan kau percaya. Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada harapan. Tapi kemarin Bung Andi, nasihat Bapak mulai saya dengar sedikit lagi. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya hati-hati. 11-12 katanya ini, ya kan? Nah ternyata pernyataan kemarin, tapi saya begini. Saya siapa tahu belokan kemarin adalah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah untuk menjadi kembali ke dalam benar. Saya coba lagi Pak Andi. Ya saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rosi kalau kepleset itu kan dua tikungan sebelum mati sebelum finish
tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu dua tikungan sebelum finish sehingga dia